Padahal ketika kita telah melaksanakan ibadah itu, keberkahan ada dalam diri kita. Orang yang sedang ibadah itu keberkahan ada dalam dirinya. Keberkahan itu ia bawa untuk bekerja, keberkahan itu ia bawa untuk berdagang, keberkahan itu ia bawa untuk berniaga, maka perniagaannya akan menjadi perniagaan yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati pengurus musalla Babus Salam, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak ibu yang dirahmati Allah. Sungguh tidak ada hal yang dapat kita pungkiri, tidak ada hal yang dapat kita ingkari dari berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada kesempatan ini kita masih dapat berjumpa bersama, bertatap muka, menikmati ibadah yang begitu indah, begitu syahdu kita laksanakan. Menikmati pakaian-pakaian yang bagus, pakaian-pakaian yang baik. Masih bisa kita bercanda bersama sanak saudara, anak-anak kita. Dan terkadang kita lupa bahwa kebahagiaan kita ini sesungguhnya adalah nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak pernah terfikirkan oleh kita akan hilang begitu saja. Nikmat seperti ini dulu masih dirasakan oleh saudara-saudara kita. Nikmat ibadah, nikmat pakaian yang baik, makanan yang enak masih dirasakan oleh mereka dulu. Lalu kemudian Allah mencabut semuanya. Allah uji mereka untuk menjadi pelajaran bagi umat-umat yang lainnya, dan termasuk kita. Maka sungguh sangat rugi apabila kita merasa bahwa yang kita rasakan ini biasa. Ustaz, ini biasa aja Ustaz, biasa. Ya kami rasakan ini biasa. Memang kami setiap hari begini. Siapa yang bisa menjamin bahwa setiap hari akan seperti ini? Sungguh tidak ada. Maka lagi dan lagi mari sama-sama dari lubuk hati yang paling dalam kita mengucapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Dan salawat beriring salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh panutan kita bersama. Seluruh sisi kehidupannya adalah contoh yang terbaik yang dapat diamalkan oleh umat kapanpun dan dimanapun setelah peninggalan beliau. Akhlak beliau, etika beliau, kebijaksanaan beliau, itu semua bisa dicontoh oleh umat-umat yang berada setelah beliau. Maka sungguh rasanya aneh apabila kita masih mencari figur-figur lain, tokoh-tokoh lain yang ingin kita contoh, ingin kita teladani, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang paling sempurna. Beliau ketika diutus menjadi seorang nabi, beliau bukan hanya menjadi seorang nabi yang menyampaikan risalah kenabian, tetapi beliau juga merasakan bagaimana pahit getirnya kehidupan. Beliau pernah terusir, beliau pernah dikucilkan, beliau pernah dilempari oleh batu, beliau pernah berjaya
Beliau pernah menjadi saudagar yang kaya. Beliau pernah mengembala. Seluruh sisi kehidupannya dapat kita contoh. Maka memang benar-benar sungguh aneh rasanya kalau kita masih mencari tokoh lain, figur lain, kata-kata orang lain untuk kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita, bertindak dalam aksi-aksi kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Rasulullah. Maafkanlah kami yang masih banyak meninggalkan sunnah-sunnahmu. Padahal kami sungguh-sungguh berharap bahwa di padang mahsyar nanti kami mengharapkan syafaatmu. Maafkan kami ya Rasulullah. Paling tidak di setiap waktu dan kesempatan kita banyak-banyak bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih berada dalam suasana yang bisa dikatakan duka. Ya, duka terhadap saudara kita Rohingya yang bagaimanapun juga memang umat Islam itu bagaikan satu tubuh, bagaikan sebuah bangunan yang kalau satu pihak diganggu maka yang lainnya akan merasakan sakitnya. Satu orang saja umat Islam yang disakiti, umat-umat Islam lainnya itu akan juga merasa tersakiti. Pernah suatu ketika pada masa Khalifah Mu'tasim, di masa beliau ini umat Islam masih menjadi kekuatan yang sangat besar, tetapi memang ada pergesekan dengan umat non-muslim lainnya di daerah Spanyol. Lalu kemudian ada salah seorang syarifah. Syarifah ini termasuk keturunan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilecehkan di sana. Di kota Amuria. Dilecehkan oleh pasukan Salibiyah, tentara salib. Lalu apa katanya? Saya akan teriak. Kata mereka, teriaklah. Enggak ada yang mendengar kamu di sini. Ini daerah kami ini. Daerah kami. Teriaklah. Lalu ia bersulu, wa mu'tasimah. Menggunakan wa, bukan ya. Ya, panggilan itu dalam bahasa Arab itu ada a, ada wa, ada ya. Ya Allah. Ya, panggilan ya, wahai Allah. Ada a, ada wa. Wa mu'tasimah. Wahai mu'tasimah, itu ya disebutkan. Wa mu'tasimah, ya berteriak sekencang-kencangnya. Orang-orang tentara salib ini masih ketawa, nggak ada yang menolong kamu. Ternyata ada saudagar muslim yang mendengar kata-kata tersebut. Lalu disampaikan. Sampailah ke telinga Mu'tasim. Lalu Mu'tasim terbangun dari tidur, terbangun. Begitu ia terbangun, ia langsung menuju ke istananya. Siapkan pasukan Islam terbaik kita berangkat ke sana. Saat itu juga terkumpul ratusan ribu umat Islam berkumpul untuk membela marwah seorang wanita muslimah. Dan subhanallah, dengan satu kalimat, wa mu'tasimah, maka luluh lantak kota Amuria. Habis. Begitulah sebenarnya umat Islam ini. Sebenarnya begitu. Kalau ada yang disakiti, maka semua akan merasakan sakitnya. Saat ini sudah cukup banyak sebenarnya saudara-saudara kita yang merasakan penderitaan. Mulai dari Irak dulu, kemudian Afghanistan, kemudian Libya, Suriah, Yaman, sekarang ini mulai lagi Rakhine, saudara Rohingya. Sebenarnya sudah cukup banyak. Tapi entah kenapa kita ini, kalau istilah orang kami itu panas-panas tai ayam. Panas-panas tai ayam.
Pas lagi ada kejadian-kejadian, oh semua berteriak, turun ke jalan, teriak semua. Semua teriak. Sebulan kemudian tengoklah. Masih ada lagi? Sebulan kemudian tengoklah, masih ada lagi? Bukan seperti ini yang Islam inginkan, bukan. Kalau misalnya kaki kita tertusuk duri, lalu kita katakan, udah besok udah selesai, teriak-teriak, besok udah nggak teriak lagi, kan enggak. Keluarkanlah duri itu supaya sakitnya bisa hilang. Selama duri itu masih menempel di sana, sakitnya masih akan tetap terasa. Dan ini adalah bentuk solidaritas kita sebagai umat muslim. Kenapa kita harus menolong sesama saudara kita? Ini pertanyaannya. Kenapa? Apa Allah nggak mampu menolong umat itu? Apa terlalu lemah Allah untuk melakukan itu? Subhanallah. Maha suci Allah dari segala kelemahannya. Jangankan umat seperti itu, umat Lut bisa dijungkir balikkan. Mana umat-umat terdahulu yang merasa hebat itu, yang sudah di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Di Petra, perbatasan Jordan dengan dekat Saudi Arabia, Petra namanya. Ada gunung-gunung batu yang dipahat menjadi rumah-rumah, luar biasa. Gunung batu yang begitu besar dipahat menjadi rumah. Bukan kecil-kecil rumahnya, Pak. Ini belum ada apa-apanya ini. 3 kali tingkat ini. Besarnya pintu paling depan. Orang yang sebegitu kuat, sebegitu hebat, semua bisa hilang begitu saja. Allah Maha Mampu, Maha Kuasa. Tetapi apakah ini yang Allah inginkan dari umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Muhammad ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan redaksinya. Panggilan ini ya juga, ya, wahai orang-orang yang beriman. Yang tak merasa beriman tak apa, tak usah merasa terpanggil. Ini khusus untuk orang yang beriman. Apabila engkau menolong agamanya Allah, apabila engkau menolong Allah, intan surullah, engkau menolong Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, Allah akan menetapkan kaki kamu. Artinya engkau akan menguasai hal itu. Lalu kemudian orang bertanya, ngapain kita tolong Allah? Sungguh tidak ada tafsir yang mengatakan bahwasanya ayat ini kita menolong Allah, itu tidak ada tafsirnya. Silakan buka tafsir apa saja. Yang ada tafsir dari ayat ini adalah menolong agamanya Allah. Ini mirip-mirip dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna, kami berkata ya Rasulullah, liman, untuk siapa? Lillahi. Nasihat untuk Allah. Loh, masa Allah kita nasihati? Kan begitu, kan? Secara bahasanya. Tapi bukan itu, bukan kita nasihati Allah, bukan. Tapi kita menasihati agar orang-orang menghilangkan kesyirikan atas nama Allah. Memang itu dia, menasihati menuju Allah. Intan surullah, engkau menolong Allah, bukan Allahnya ditolong, tolong agamanya. Kenapa mesti menolong agama Allah? Ini sama seperti kata-kata Sayyidina Isa alaihi salam. Man ansari ilallah, siapa yang menolong aku kepada Allah? Qala al-hawariyun, orang-orang hawariyun berkata apa? Nahnu ansarullah, kami yang akan menolong Allah, menolong agamanya Allah. Jadi memang redaksinya sudah jelas.
Yang kita tolong itu adalah agamanya. Bagaimana menolong agamanya? Ini yang jadi masalah berikutnya. Menolong agama Allah. Bagaimana bentuknya? Karena banyak orang mengatakan ingin menolong agamanya Allah, memperbarui atau tajdid ya, tajdid, memperbarui, memperbaiki agama Islam. Tapi kemudian sambil menjelek-jelekkan agama Islam. Alasannya ingin memurnikan akidah Islam, tapi kemudian mengkafir-kafirkan orang lain. Apa seperti ini cara menolong agama Allah? Padahal kalau secara yang kita lihat di lapangan, ketika ada orang Islam bertengkar dengan orang Islam, yang senang siapa? Yang senang siapa, Pak? Oh, jelas Yahudi. Memang Yahudi. Itu kerja-kerja orang Yahudi. Kita sama kita bertengkar, mereka tertawa di belakang. Bagus. Kenapa? Orang Yahudi takut. Orang Yahudi ini penyakitnya nih, Pak. Dia takut sama kematian. Dan orang Islam tidak pernah takut dengan kematian. Islam nggak pernah takut. Karena kalau kita meninggal, kita ada jamin surga insya Allah. Kan begitu. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir sangat takut dengan kematian. Kenapa? Apalagi orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau dalam Al-Quran disebut Al-Maghdubi alaihim. Orang yang dimurkai Allah. Kenapa dimurkai Allah? Mereka tahu, tapi mereka tidak mau melaksanakannya. Mereka berusaha menyimpang. Mereka tahu bahwa kalau mereka menjadi Yahudi setelah adanya agama Islam, mereka akan masuk neraka. Mereka tahu itu. Tapi mereka tak mau juga untuk masuk Islam, kan? Tak mau juga. Tak beriman juga sama Rasulullah SAW. Makanya mereka takut. Kalau mereka mati, mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Mereka masuk neraka. Oleh karena itu, mari kita melakukan pertolongan untuk agama Allah ini dengan cara yang benar. Nah, cara yang benar. Cara yang benar yang pertama itu apa? Cara yang pertama adalah iqamatul haq. Iqamatul haq. Mendirikan yang hak. Itulah cara pertama menolong agamanya Allah. Agama Islam, jamaah yang dimuliakan Allah, datang dengan penuh kebenaran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan, enggak ada orang yang boleh meragukan dan tidak ada keraguan-raguan bahwa apa yang datang dengan Islam ini adalah bentuknya enggak bisa dipercaya, bohong, enggak. Iqamatul haq. Tegakkan yang benar. Islam datang dengan kebenaran dan dengan cara itulah kita bantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman sekarang ini, Pak. Ini mohon maaf nih, mungkin ada juga yang ikut di grup-grup WhatsApp gitu atau di Facebook kah atau di mana media sosial. Suka nge-share berita hoax, berita yang bohong. Berita yang bohong. Yang tidak diketahui benar atau tidaknya. Dengan dalih saya ingin menolong agamanya Allah. Ini adalah cara yang sungguh-sungguh sangat keliru. Sungguh-sungguh sangat keliru. Hoax ini macam-macam, Pak. Berita bohong yang bersebaran ini macam-macam. Mulai dari isu politik, isu tasawuf, isu ziarah kubur. Kemarin ada lagi masuk di koran itu isu GP Ansor sholat gaib pakai ruku dan sujud gitu kan. Nah, itu ada berita-berita di share. Ya. Padahal kebenarannya bukan seperti itu. Kebenarannya bukan seperti itu, masih berita yang belum bisa diklarifikasi. Maka iqamatul haq adalah menegakkan yang benar, katakan yang benar. Kalau kita melihat ada sesuatu yang salah, maka kita jangan diam. Ini kebanyakan kita ini karena jadi seperti ini karena kebanyakan kita itu diam. Kebanyakan diam. Kita salah mengamalkan,
hadis Nabi itu, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Ada waktunya kita harus berkata baik tapi kita milih diam. Ini udah salah. Ini udah salah. Kita lihat sesuatu yang ada satu kebohongan. Ada satu kebohongan misalnya. Tidak usah jauh. Sekarang ini kita lagi menghadapi duka Rohingya. Ada orang nge-share foto-foto. Itu yang foto-foto itu, kalau kita cari di internet, itu bukan foto saudara kita. Saudara kita benar dibantai, itu benar Pak. Itu bukan bohong. Saudara kita Rohingya dibantai di sana, itu benar. 100% benar. Tapi foto-fotonya, ini masalahnya. Foto-fotonya tidak semuanya benar. Apakah dengan kita share foto-foto orang yang disembelih itu, yang kepalanya terpotong itu, tangannya terpotong, terputus itu, kita katakan itu saudara Rohingya, padahal nggak ada yang bisa memastikan itu iya atau enggak? Lalu kita katakan dengan seperti ini saya ingin membangkitkan semangat orang Islam untuk menegakkan agama Allah. La haula wala quwata illa billah. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Tidak. Efeknya nanti seperti yang kejadian seperti sekarang ini. Kita hanya panas sesaat, lalu kemudian kita diam dan menerima keadaan. Ya kan? Kenapa? Karena kita termotivasi untuk menegakkan, membantu agamanya Allah, bukan karena Allah, tapi karena amarah. Islam ini tidak tegak atas namanya emosi, Pak. Tidak bisa bawa emosi dalam Islam ini, tidak bisa bawa emosi. Semua dalam Islam itu mempunyai dasar syariatnya. Kita sholat ada dasar syariatnya, Pak. Ada dalilnya Al-Quran dan hadis? Ada. Kita mau sedekah ada dalilnya? Ada. Kita mau puasa dalilnya ada? Ada. Kita mau jihad ada dalilnya? Ada. Ada. Kita mau berdakwah dalilnya ada? Ada. Dan semua dalil itu tidak ada yang dilandasi oleh emosional, perasaan, amarah. Tidak. Maka mari kita kembalikan khittah ataupun jalan untuk menolong agamanya Allah ini pada rel yang sesungguhnya. Rel yang pertama adalah iqamatul haq. Dirikanlah yang hak, yang benar. Kalau kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu apakah benar atau tidak, di situ saatnya kita diam. Sebelum kita share, sebelum kita menceritakan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah untuk menolong agamanya Allah adalah dengan ta'limul ilm, mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama. Karena seperti yang kita sebutkan di awal tadi, agama Islam ini tidak datang dengan emosional, ya, dengan emosional. Tiba-tiba kayak kasus kejadian pencuri ampli itu ya. Itu kan sampai sekarang kita nggak tahu tuh mana yang benar. Kenapa? Orangnya sudah meninggal. Dia tidak lagi bisa membangkitkan hujah dia. Dari pengurus musolanya itu memang ada bilang begini, begitu. Itu kan satu pihak juga kan. Kita belum bisa dengar dari orang yang meninggal tadi kan. Iya kan? Apalagi kebetulan memang pekerjaan dia itu memperbaiki ampli. Kan begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Apa itu yang Islam inginkan? Tidak. Itu malah setiap orang yang bergabung dalam pemukulan tersebut sehingga mengakibatkan orang itu meninggal, dia itu qisas. Dia itu qisas. 10 orang yang memukul, kalau pukulan itu memang dianggap adalah secara hakikat menurut Allah adalah yang termasuk menyebabkan orang itu meninggal dunia, dia qisas. Kenapa? Dia telah mengambil nyawa seorang muslim. Apa balasan untuk orang yang membunuh orang Islam? Jahannam.
Apa seperti itu kita bersikap? Kan enggak kan? Enggak. Kalau memang dia mencuri, hukum Islam itu apa? Potong tangan. Potong tangan. Dan itu pun harus berlandaskan dari bukti-bukti yang ada. Maka inilah kekurangan ilmu akan Islam menyebabkan seseorang jauh dari menegakkan dan menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama iqamatul haq, yang kedua adalah ta'limul ilm. Ta'limul ilm. Kita belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Kita mungkin merasa saya sudah 30 tahun Ustaz, saya sudah belajar mengaji. Apa cukup? Kalau kita mau renung-renungkan, ini nggak usah jauh. Kitab fikih aja, masalah fikih ibadah. Dan selesai belum kita kajiannya? Mulai dari taharah sampai kita selesai haji, itu fikih ibadah. Mulai dari taharah, bersuci, sampai haji, itu fikih ibadah. Udah selesai nggak kita kajiannya? Apa terus kita katakan saya sudah 30 tahun ikut ngaji Ustaz? Sudah selesai? Tidak. Itu masih fikih ibadah, masih 1/4 bagian fikih. Masih ada muamalah di sana, masih ada munakahah di sana, masih ada jinayah di sana. Jadi, kalau umat Islam masih berputar pada fikih ibadah, toharah, sholat, puasa, zakat, mundur lagi, toharah, sholat, puasa, zakat. Kapan sampai ke bab muamalahnya, jual beli, bagaimana jual beli yang sah, bagaimana jual beli yang bisa mengandung riba? Belum lagi sampai ke bab munakahat, bagaimana saksi wali yang boleh menikahkan. Karena di kantor KUA masih ada yang seperti itu. Kebetulan saya bertugas di KUA juga, masih ada yang tidak sah jadi wali ingin jadi wali. Ada yang tidak sah jadi wali ingin jadi wali. Kenapa? Supaya nampak di depan. Nah, itu ada. Belum lagi masuk ke masalah jinayah, masalah hudud, pencuri dipotong tangannya, membunuh dikisos. Belum lagi sampai di situ. Kita masih terhenti. Tapi sudah kita katakan saya sudah cukup Ustaz belajarnya. La haula wala quwata illa billah. Ini jangan sampai seperti itu kita. Kita belajar sampai akhir hayat kita insyaallah. Ini yang kedua. Baru yang ketiga, coba kita perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika saudara-saudara kita sedang terzolimi, apakah kita bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Mu'tasim tadi apa tidak? Zaman sekarang, bisa nggak Pak? Bisa nggak? Enggak kan? Kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita tidak bisa seperti Mu'tasim tadi, Khalifah Mu'tasim? Oh, kerahkan semua orang Islam, bela harga diri marwah seorang muslimah. Kenapa nggak bisa? Karena kita tidak punya kekuatan di bidang pemerintahan dan ekonomi, pemerintahan dan politik. Maaf. Dulu Khalifah Mu'tasim itu mempunyai kedudukan di bidang perpolitikan dunia, maka bisa langsung membantu. Sekarang siapa yang bisa membantu? Coba sekarang kita lihat aja lah di TV. Ini mohon maaf, misalnya ada yang terlalu mengagungkan presiden ini, raja ini, raja ini, mohon maaf. Ini mohon maaf sekali. Coba lihat, saudara kita di sana itu, saudara Rohingya itu sudah berapa lama seperti itu? Apa langkah konkret yang sudah mereka lakukan? Coba. Apa? Yang dibutuhkan adalah gerakan seperti gerakan Mu'tasim tadi. Itu yang diperlukan. Kalau sekedar wacana dan wacana, semua bisa wacana. Toh di negeri kita juga sebelumnya juga wacana kan? Nah, kan begitu. Apa yang bisa dilakukan di sana? Maka setelah kita iqamatul haq, kita ada ilmunya, kita usahakan bagaimana agar perpolitikan pemerintahan berada di tangan orang Islam yang baik. Itu penting. Itu penting.
Karena lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengejar kekuasaan, tidak. Dan kita juga umat Islam bukan menjadi orang yang gila kekuasaan, bukan. Orang-orang yang dipilih berkuasa itu Khalifah Abu Bakar, coba lihat. Beliau ketakutan dipilih jadi khalifah. Beliau ketakutan. Umar dipilih oleh Abu Bakar untuk menjadi khalifah, dia pening. Utsman ketika dipilih untuk menjadi khalifah, dia bilang Ali saja, Ali saja. Khalifah Ali dipilih menjadi khalifah, beliau beristighfar sebanyak-banyaknya. Ketika terjadi perang Siffin antara Muawiyah dan Sayyidina Ali, apa kata beliau? Udah, dia merasa ini kesempatan untuk saya turun gitu. Karena nggak ingin berkuasa. Digantikan sama anaknya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan kemudian argumen lagi dengan Muawiyah, ya udah saya turun nggak apa-apa. Itu orang-orang Islam yang baik itu ketakutan untuk dipilih menjadi penguasa. Kalau sekarang kita kan enggak. Kita pula yang paling semangat ke situ kan. Kita bayar orang lagi. La haula wala quwwata. Tetapi memang penting. Memang penting. Ini mungkin agak keluar sedikit dari pembahasan kita. Kita ini kebanyakan kalau milih pemimpin itu tiba-tibaan. Di situ tiba ada pilkada, di situ kita cari orang. Padahal pemimpin itu bukan tiba-tiba datangnya, tapi dibentuk, generasinya ada. Ini nggak usah jauh, Pak Jokowi aja itu jadi presiden, itu kan dirancang, direncanakan bertahun-tahun kan, jadi wali kota dulu, ya kan, semua disupport kan jadi, kan begitu. Kita siapa coba? Ada Tuan Guru Banjang, ya kan, yang di NTB. Itu kita coba support kita kemana coba? Iya kan? Kita tiba-tibaan, nggak ada perencanaan. La haula wala quwata illa billah. Tapi kita memang harus tetap istiqomah bahwa kita akan mengusahakan yang namanya perpolitikan, pemerintahan berada di tangan orang Islam yang baik. Itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menegakkan agama Allah di muka bumi. Di Aceh kan telah berdiri syariat Islam. Kenapa? Karena DPR sama pemerintahnya sudah sepakat kan itu. Makanya bisa berdiri syariat Islam. Kalau nggak seperti itu kan nggak jadi juga. Ya. Kita di sini semangat satu kota, kita semangat di sini menjadikan Pekanbaru ini kota yang madani, kota yang islami. Kalau DPR sama pemerintahnya nggak sepakat, ya sama aja kan. Mana hukum yang bisa dijalankan dengan sesuai syariat Islam kan nggak ada juga. Maka ini penting. Ini yang ketiga. Yang keempat, 10 menit lagi ya. Yang keempat adalah kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi. Kemarin kita menggalang dana di Masjid An-Nur. Ya. Berita terakhir saya dapat itu sudah sampai 480 juta dana untuk membantu saudara kita Rohingya. Luar biasa, alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah cintanya kita sesama muslim ya. Dengan harta kita berikan untuk membantu saudara kita yang lain. 480 juta akan bertambah lagi insyaallah. Dengan itu kita melihat bahwasanya ternyata ekonomi itu penting. Ya. Ekonomi itu penting. Umat Islam sekarang banyak dibodohi. Wah, ini kata dibodohi ini bahaya nih, bilang-bilangnya ini. Ya. Banyak dibodohi oleh pemikiran-pemikiran yang terbelakang dengan mengatakan umat Islam itu hanya perlu memikirkan akhirat. Memikirkan akhirat. Memang benar, kata-kata itu benar pada hakikatnya. Tetapi kata-kata itu mengandung racun yang sangat-sangat berbahaya. Dalam surah Al-Jumu'ah dikatakan apa? Fa idza qudiyatus sholatu fantashiru. Kalau udah selesai sholat, maka bertebarlah di muka bumi. Secara umumnya, secara globalnya, kalau sudah ibadah, kan gitu, sholat kan ibadah. Kalau sudah ibadah, maka kamu mempunyai kewajiban yang lain.
Karena ayatnya kan bersambung itu. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau udah dengar panggilan azan itu, cepat-cepat ke masjid. Itu perintah. Lalu disambung lagi fa idza qudiyatis shalat. Kalau sudah selesai salat, fantashiru. Bertebar, itu perintah juga. Jangan pisahkan antara panggilan salat tadi dengan perintah untuk bertebar di muka bumi mencari fadlullah, kelebihan, rezeki dari Allah. Jangan dipisahkan. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar saja ketika memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, beliau diprotes sama Umar. Wahai Abu Bakar, bagaimana mungkin engkau memerangi orang yang masih sholat? Gitu. Mereka nggak bayar zakat, cuma mereka masih sholat, mereka masih orang Islam gitu. Kata Sayyidina Abu Bakar apa? Karena li'annahum yufarriquna bainas sholati waz zakah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu telah memisahkan ayat tadi antara sholat dan zakat. Maka itu kita perangi mereka. Kata Umar, sadaqta. Betul kalau gitu, betul. Nah, sekarang bagaimana kita? Kita sama. Habis sholat, habis ibadah kita ngapain? Bersantai. Ya, bersantai, berleha-leha. Padahal ketika kita telah melaksanakan ibadah itu, keberkahan ada dalam diri kita. Orang yang sedang ibadah itu keberkahan ada dalam dirinya. Keberkahan itu ia bawa untuk bekerja, keberkahan itu ia bawa untuk berdagang, keberkahan itu ia bawa untuk berniaga, maka perniagaannya akan menjadi perniagaan yang berkah. Yang kita cari itu berkah. Karena dengan keberkahan inilah makin banyak yang bisa kita dapatkan. Berkah. Berkah. Tapi sayangnya kita masih memisahkan antara sholat dan mencari nafkah. Gak bersungguh-sungguh kita. Yang pertama, iqamatul haq. Yang benar-benar aja. Yang kedua, kita ta'limul ilm. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Cari ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Yang ketiga, perpolitikan dan pemerintahan hendaknya dipegang oleh orang-orang Islam muslim yang baik. Yang keempat, ekonomi Islam harus kita tingkatkan. Karena dengan perekonomian itulah kita bisa membayar zakat, kita bisa melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang keempat dan kelima. Kita ingin Islam itu tegak, tapi rukunnya, rukun itu tiang utama. Rukunnya itu pincang. Kenapa? Kita masih syahadat, sholat, puasa. Zakat tak mampu, haji apalagi. Kan gitu. Ada 5 pondasi, ada 5 tiang utama, 2 kita hilang. Bagaimana Islam ini mau tegak? Memang benar, tapi kan itu manis tata ilaihi sabila, dengan fasih yang dia bilang kan. Benar, itu untuk orang yang mampu. Sekarang kamu memampukan diri atau enggak? Kan itu dia masalahnya. Kalau hanya berleha-leha, bermalas-malasan, apa mungkin? Tidak. Maka apa yang telah kita jabarkan dalam tausiah singkat ini, hendaknya memang pertama kita renungkan, kita fikirkan, dan kita rencanakan. Bagi kita-kita yang mungkin sudah melewati masa-masa produktif kita, udah 50 ke atas, ya, maka mungkin untuk mencapai ini semua itu tidak memungkinkan lagi. Untuk pribadi itu mencapai itu tidak memungkinkan lagi kalau sudah 50 ke atas. Tetapi di usia yang demikian adalah usia yang sangat tepat untuk merencanakan. Karena masih ada generasi-generasi penerus, masih ada itu yang kecil-kecil kayak gini. Yang kecil-kecil gini nih banyak di sini. Seharusnya begitu. Ya kalau bapak-bapak aja yang di sini nanti kalau
berapa tahun lagi bapak udah nggak ada, siapa yang ganti di sini, ya kan? Ya kan? Yang kecil-kecil inilah harapan kita, ini harapan kita. Ketika kita memang tidak mampu untuk melakukannya, maka jadilah kita orang yang mampu merencanakan dan merancangnya. Nah, rencanakan, ya, kita rencanakan. Mudah-mudahan dengan kita mencari cara terbaik dalam perencanaan itu, Islam akan bangkit suatu saat nanti, sebagaimana harapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dilempar di Taif. Ketika dilempar di Taif itu kan kondisinya berat sekali Rasulullah itu, berdarah-darah, mau dihancurkan oleh malaikat, tapi beliau jangan, innahum la ya'lamun, mereka nggak tahu. Saya harapkan dari anak-anak mereka nanti akan ada orang-orang yang menolong agama Islam. Begitulah visionernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Rasulullah memandang anak-anak itu sebagai potensi. Lalu lihat bagaimana kita sekarang. Adakah kita termasuk orang yang sudah merencanakan generasi yang akan datang, atau kita masih menjadi orang yang masih seperti ini lagi dan akan terus merasakan yang seperti ini lagi. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada kata yang salah, ada perumpamaan yang tidak tepat, apabila ada kata-kata yang menyinggung bapak-bapak, ibu-ibu, alim, ulama, tokoh masyarakat sekalian, maka saya mohon dimaafkan. Akhir kalam, kita berdoa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan ya arhamar rahimin, wa khasatan ikhwanana rohingya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.